Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kami kemukakan kali ini mengambil topik reputasi PDIP Jokowi Ganjar Pranowo setelah Indonesia gagal tuan rumah Piala Dunia U20. Sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini tonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, gelombang penolakan kehadiran tim U20 Israel dalam perhelatan Piala Dunia di Indonesia dimulai dari MUI PKS, beberapa ormas Islam, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Bandung, Wali Kota Surabaya. Gongnya adalah penolakan PDIP. Akibat penolakan tersebut, FIFA telah membatalkan drawing di Bali sekaligus membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. Nasi telah menjadi bubur, kita menunggu apakah bubur masih bisa diolah jadi panganan kue atau harus dijadikan limbah. Apakah Indonesia hanya sekedar batal tuan rumah atau harus menerima sanksi dan banned yang memporak-porandakan olahraga nasional kita. Dunia medsos kita sorak riuh dan gaduh, kecewa, marah kepada PDIP. Iwayan Koster Gubernur Bali, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah yang dianggap sebagai biang kerok kegagalan jadi tuan rumah. Bermunculan berbagai tagar di medsos, berbagai spanduk di jalan-jalan strategis agar tidak memilih PDIP, tidak memilih Koster Gubernur Bali, tidak memilih Ganjar Presiden. Bahkan Jokowi sebagai presiden dari PDIP ikut-ikutan kena sasar, padahal Jokowi nyata-nyata mendukung kehadiran tim Israel bermain di Indonesia. Saudara, lucunya sasaran kemarahan dan kekecewaan tidak ada diarahkan ke MUI, PKS, dan beberapa ormas Islam. Menjadi menarik, politik luar negeri bergeser ke politik dalam negeri, khususnya politik jelang pemilu dan Pilpres tahun 2024. Seperti diketahui, banyak partai politik absen dan diam tidak memberi pendapat, termasuk calon-calon presiden dan calon-calon wakil presiden. Kita tidak mendengar suara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Khofifah Indar Parawansa, AHY, dan Ridwan Kamil. Sepertinya mereka dan partainya melakukan hitung-hitungan dan kapitalisasi dukungan terhadap rakyat olahraga yang kecewa. Mereka enggan menolak atau mendukung kehadiran tim Israel. Justru menurut saya, mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya pendirian prinsip yang jelas. Mereka justru sangat berbahaya menjadi pemimpin karena tidak punya kejelasan prinsip. Lalu, bagaimana dengan PDIP? Partai pemenang pemilu berturut-turut sejak reformasi. Bagaimana dengan kader-kadernya yang melakukan penolakan tim U20 Israel yang berakibat fatal gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia? Apakah akan kehilangan reputasi dalam politik nasional jelang pemilu dan Pilpres tahun 2024? Saudara sekalian, memahami PDIP dan kader-kadernya tidak mudah. PDIP sejak berdiri hingga saat ini seringkali dapat tekanan, diterpa isu-isu miring, sering disalahpahami, bahkan tidak jarang melakukan kontradiksi dengan pandangan umum. Namun fakta berbicara lain. Akhirnya semua dapat didudukkan pada posisi yang tepat dan membuat PDIP selalu tampil sebagai pemenang, dan di masa reformasi telah mendudukkan presiden sebanyak 3 kali. Harus dipahami dan diyakini semua pihak, kader-kader PDIP sejak berdirinya, baik yang berada di struktur partai ataupun sebagai member biasa, telah dewasa.
percaya atas semua peran yang dimainkan oleh partai, tidak tergoyahkan oleh berbagai isu-isu apapun. Kader-kader dan anggota partai PDIP sejak reformasi tidak pernah kurang dari angka 19,5% suara pemilu nasional. Suara ini adalah suara pasti yang tak bisa digoyang oleh kekuatan apapun. PDIP pernah mencapai suara 33,3%, 21,2%, 20% adalah suara dari swing voters yang simpati kepada PDIP. Reputasi PDIP dan kader-kader serta anggota partai dalam perpolitikan nasional tidak akan menurun hanya karena kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tagar-tagar yang bermunculan berasal dari swing voters adanya. Namanya swing voters kapanpun dapat berubah, bahkan menjelang pemilu dan pilpres tahun 2024. Jadi, menurut saya, tagar-tagar tersebut hanya sebagai wujud kekecewaan sesaat akan terobati seiring berjalannya waktu. Karena masyarakat akan realistis dan logis bahwa hingga saat ini PDIP adalah masih partai terbaik di negeri ini. Kader-kader PDIP sebagai pemimpin publik masih terbaik di negeri ini. PDIP, Jokowi, Ganjar, Wayan Koster masih pemimpin publik yang terbaik di negeri tercinta ini. Opini kebangsaan, marilah kita lebih arif dan bijaksana memahami isu yang berkembang di masyarakat. Reputasi partai dan reputasi pemimpin publik tidak diukur dari perkembangan isu, melainkan konsistensi pada pembangunan kesejahteraan dan keadilan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik reputasi PDIP, Jokowi, Ganjar Pranowo setelah Indonesia gagal tuan rumah Piala Dunia U20. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.